Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil alim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ali Furori selaku dosen pembimbing mata kuliah ilmu tauhid yang saya tunggu-tunggu doa dan barokah dan manfaat ilmunya, dan tidak lupa kepada semua teman-teman atau penonton yang saya banggakan. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kenikmatan karunia-Nya, taufik dan hidayah-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sekarang saya diberi kesehatan ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, pemimpin kita di dunia dan di akhirat, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita diberi syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan tentang iman kepada Allah, dan saya ambil dari hadis Arba'in Nawawi yang mengatakan ada malaikat yang menyamar jadi seseorang. Ada malaikat Jibril yang menyamar jadi seseorang. Lalu dia bertanya, "Beritahu aku tentang iman." Lalu Kanjeng Nabi menjawab, "Antu'mina billahi," meyakini sepenuh hati dengan Allah. Meyakini sepenuh hati dengan Allah itu bagaimana? Saya ambil dari kitab Jawahirul Kalam yang saya dulu ngaji di Payaman. Maaf, saya tidak bisa membawa kitabnya karena kitabnya itu di rumah. Saya tinggal di pondok ini. Langsung saja ya. Kaifal imani billahi subhanahu wa ta'ala ijmali. Bagaimana iman kepada Allah secara ijmali global, yaitu anak takitallah subhanahu wa ta'ala, meyakini sepenuh hati Allah itu mutasifum bijami isifatil kamali, zat yang mempunyai semua sifat sempurna. Terus wa munazatun anjami isifati nukso, dan meyakini Allah itu dibersihkan dari sifat-sifat yang kurang. Secara simpulnya, meyakini sepenuh hati Allah itu mempunyai sifat sempurna dan dibersihkan dari sifat yang kurang. Apa saja itu?
dikatakan di dalam kitab Aqidatul Awam, fa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah miwajibilillahi isri nasifah. Ketahuilah dengan wajib mengenal dari 20 sifat wajib Allah. Jadi kita seorang Islam wajib mempercayai, mengenalnya. Apa saja yaitu dalam syairnya orang-orang Jawa, ulama-ulama Jawa mensyairkan, ya ini saya tahu dari desa saya ya, yaitu sifat Allah itu mempunyai 4 sifat: nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Sifat yang pertama sifat nafsiyah. Nafsiyah itu ada 1, wujud mesti ono Allah muhal yen ora ono. Maksudnya wujud mesti ono itu wujud Allah itu pasti ada. Sifat nafsiyah itu menunjukkan hakikatnya Allah itu ada, dan muhalnya Allah itu tidak ada, itu muhal, itu hak, sifat muhal. Yang kedua sifat salbiyah, ada 6: kidam, baqo, mukolafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Ada 5, berarti ada 5. Kidam dingin Allah, Allah muhal kedinginan Adam. Maksudnya itu Allah itu dahulu, tidak ada yang mendahului, dan Allah itu sifat muhalnya tidak ada yang mendingini. Muhal yen kedinginan Allah muhal kedinginan Adam. Maksudnya itu Allah itu muhal kalau ada kata tidak ada apa-apa. Maksudnya belum, kita di sini sebelum ada dunia itu tidak ada apa-apa. Nah, itu Allah itu sudah ada. Ini sifat salbiyah itu menunjukkan tidak bisa dilogika. Allah itu sudah ada sebelum kata-kata, belum ada apa-apa, itu Allah sudah ada. Sifat salbiyah yang kedua, baqo itu sifat Allah yang ketiga. Sifat pertama wujud, kita baqo langgeng Allah, Allah muhal yen kena arusa. Maksudnya itu Allah itu kekal, tidak muhalnya itu tidak rusak. Kalau saya kan bisa sakit, bisa, ya itulah intinya, bisa mati ya, apalagi itu saya. Terus muhalafatu lil hawadisi, beda Allah kelawan ingkang anyar. Muhal yen padha Allah muhal kelawan ingkang anyar.
Maksudnya itu Allah itu beda dengan makhluknya. Dan sifat muhalnya Allah itu sama dengan makhluknya. Muhal Allah itu wujudnya, adanya wujudnya itu tidak bisa dibayangkan, beda dengan makhluknya. Dan muhalnya itu sama dengan makhluknya. Maksudnya itu jika kita membayangkan seperti apa itu tidak seperti itu. Ini sifat salbiyah, menunjukkan tidak bisa dilogika. Terus qiyamuhu binafsihi jumeneng Allah kelawan dewi muhal jumeneng Allah muhal kelawan liyane. Maksudnya itu Allah itu mendirikan apa-apa itu sendiri. Seperti dunia ini contoh kecil cuma, tapi ya isinya banyak. Dan muhalnya itu mendirikan dengan sama siapa itu, nah itu tidak butuh lah. Dan itu bersama siapa itu muhal, sifat muhal. Terus wahdaniyah sewiji Allah muhal yen loro telu Allah. Maksudnya itu suci itu ya esa, cuma ada, itulah, tidak. Dan muhalnya itu loro telu. Kalau saya kan ada tangan, ada kepala, itu menjadi saya. Nah, kalau Allah itu tidak bisa ya esa, intinya esa, Allahu ahad. Terus ini menunjukkan sifat salbiyah, tidak masuk akal, tidak bisa dilogika. Terus yang sifat ketiga ya, sifat ma'ani, itu ada kodrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Ada 7. Tadi kan sudah ada wujud, kitam, bako, mukhalafatul lil hawadis, si kiamuhu, wujud, kitam, bako, mukhalafatul lil hawadisi, kiamuhu binafsihi, wahdaniyah. Nah sekarang yang ma'ani, sifat ma'ani, kodrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, ya itu 7. Kodrat kuwasa Allah muhal yen apeso. Maksudnya itu Allah itu kuasa, dan muhalnya itu muhal, sifat Allah muhal itu apes itu apa ya, kuasa Allah itu kuasa, muhalnya itu tidak bisa apa-apalah, seperti cara kasarnya gitu. Terus irodat kerso Allah muhal yen kapekso. Allah itu berkehendak. Jadi sifat muhalnya itu kapekso itu tidak, kalau saya ya tidak ikhlas lah, itulah.
Itu kalau saya. Yang terus ilmu ngudaneni Allah muhal yen butuh. Ilmu Allah itu mengerti, berilmu. Allah itu ngerti, ya pintar lah, ya gimana ya lah. Ilmu itu ilmu. Allah itu mengerti, dan muhalnya itu Allah itu tidak mengerti lah. Hayat sugeng Allah muhal yen situ hayat. Maksudnya itu Allah itu hidup, dan muhalnya itu kalau ayat Allah itu mati. Sama amidanget Allah muhal yen tuliyo. Maksudnya itu Allah itu apa itu mireng itu apa ya? Allah itu mireng apa ya? Mireng itu apa ya? Mendengar. Maksudnya Allah itu mendengar. Allah itu mendengar, dan muhalnya itu kalau Allah itu tidak mendengar, tuli kalau kasarannya. Terus sifat Allah yang 12 ini. Basor amrik sani Allah muhal yen wuto. Maksudnya itu Allah itu melihat, dan sifat muhalnya itu Allah itu buta. Terus sifat ma'ani yang terakhir, kalam angendika Allah muhal yen bisu. Maksudnya itu Gusti Allah itu berfirman, dan Gusti Allah itu sifat muhalnya tidak mungkin lah, kalau bisu itu tidak mungkin. Dan ini menunjukkan Allah itu berfirman itu tidak dengan mulut ya, karena jangan membayangkan itu, karena Allah itu muhalafatul lil hawadis, beda dengan makhluknya. Kita tidak boleh membayangkan sifatnya bagaimana. Yang kita bayangkan itu ya bukan kayak gitu sifatnya itu. Dan ini sifat maknawiyah. Maknawiyah itu menunjukkan keadaan dari sifat ma'ani yang berbunyi qadiron ingkang kuwasa Allah muhal ingkang apes. Kang kuwasa maksudnya itu yang maha kuasa. Allah itu yang sifat ketujuh kodrat, kuasa. Terus dimaknawiyahkan menjadi yang maha. Kalau berkuasa ya pasti Allah itu yang menguasai.
dan muhal. Allah itu yang maha, seperti kalau gampangannya maha apes itu rusak ya itu. Terus muridan ingkang kersa Allah muhal ingkang kapeksa. Ini menunjukkan sifat irodat. Allah irodat itu kerso. Kalau berkehendaklah bahasa Indonesianya. Allah itu berkehendak, maka Allah itu muridan, maha berkehendak. Dan muhalnya itu maha terpaksa, itu muhalnya. Aliman ingkang ngudaneni Allah muhal ingkang butuh, menunjukkan bahwa Allah itu ilmu, sifat yang ke-9 ilmu, ilmu itu mengerti. Jadi ilmu itu ngerti, ditunjukkan oleh maknawiyah yang bersifat ini aliman, yang maha mengerti. Dan sifat muhalnya itu yang maha tidak mengerti, itu bodoh lah. Lanjut. Hayan ingkang sugeng Allah muhal ingkang seda. Hayan, Allah itu maksudnya itu menunjukkan Allah itu hayat, sugeng, hidup, ditunjukkan oleh hayan yang maha hidup. Dan Allah itu mempunyai sifat muhalnya itu muhalnya hayat itu ingkang sedo, yang maha mati itu muhal, itu muhal. Terus samian itu sama mireng. Samian ingkang midanget Allah muhal ingkang tuli. Samian menunjukkan sifat sama. Jadi samian itu Allah itu maha mendengar. Dan muhal kalau Allah itu maha tidak mendengar, itu muhal. Lanjut. Basiron ingkang meresani Allah muhal ingkang buta, menunjukkan sifat basor, melihat. Jadi basiron itu Allah itu yang maha melihat. Jadi muhal kalau Allah itu yang maha buta, itu muhal. Sifat Allah yang terakhir ya. Mutakaliman ingkang ngendika Allah muhal ingkang bisu. Jadi Allah itu mutakaliman itu menunjukkan kalau dari kalam, dari sifat ma'ani kalam, berfirman, firman Allah itu berfirman.
terus dimaknawiyakan menjadi mutakaliman, Allah yang maha berfirman. Dan muhal, kalau Allah itu maha bisu itu muhal. Lanjut ya. Iman yang pertama antuk minabillahi, iman kepada Allah, wa malaikatihi. Dan yang kedua itu meyakini bahwa wa malaikatihi, dan meyakini malaikat-malaikat Allah. Malaikat itu apa? Saya juga ini mengambil dari sifat Jawahirul Kalam yang yang terusannya yang tadi itu dijelaskan dalam kitab Jawahirul Kalam. Man malaikah, siapa itu malaikat? Dijelaskan, hum yaitu ajsamu latifatu makhlukatu minur, beberapa jasad lembut yang diciptakan oleh Allah dari nur. Layakulu nawala yasrobu, dan malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Wahum, dan malaikat itu ibadu mukromun, malaikat itu makhluk yang dimuliakan. Layak sunallaha ma'amarohum, dan malaikat itu tidak maksum, itu tidak durhaka kepada Allah apa yang diperintah oleh Allah kepada malaikat. Wa yaf'aluna ma yu'maruna, dan mengerjakan apa yang diperintah, dan malaikat itu mengerjakan apa yang diperintah Allah. Jadi kesimpulannya itu malaikat itu jasad lembut yang diciptakan dari nur, dan malaikat itu tidak makan, tidak minum, dan malaikat itu makhluk yang dimuliakan, dan malaikat itu tidak durhaka kepada Allah, dan malaikat itu mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah. Maaf ya kepotong, soalnya penyimpanannya sudah hampir penuh ya HP-nya. Saya lanjutkan. Wal malakul ladzi bila abi wa la aqlala surba wa la naumalahum, dan malaikat yang dan malaikat itu tanpa bapak dan tanpa ibu, dan tidak makan dan tidak pula minum, dan malaikat itu tidak tidur juga. Adapun perincian dari malaikat, taflilu asri minahumu jibrilu, rincian 10 dari para nabi, yaitu yang pertama Jibril, Mikalu Israfilu Israilu, Mikail
Israfil, Israil. Mungkar nakir wa raqibu wa kada. Atidun maliku wa ridwanun tada. Mungkar nakir raqib atid ridwan malik ridwan. Terus malaikat itu ditugaskan oleh Allah sendiri-sendiri. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu-wahyu Allah, dan pemimpin para nabi juga. Yang kedua, malaikat Mikail. Mikail itu yang mengatur rezeki, seperti kesehatan saya ini sudah. Itu bagian kecil rezekinya yang diatur. Yang ketiga, Israfil. Israfil itu ditugaskan untuk meniup sangkakala. Yang keempat, malaikat Israil yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Dan malaikat Mungkar Nakir ditugaskan untuk menanyai di dalam kubur. Dan malaikat Raqib Atid ditugaskan untuk mencatat amal baik dan buruk. Dan yang ke-9, 10, malaikat Malik Ridwan. Malaikat Malik itu ditugaskan menjaga pintu neraka. Dan malaikat Ridwan itu ditugaskan menjaga pintu surga. Sudah ya, yang malaikat. Sekarang yang ketiga, antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi. Yang ketiga, mengimani kitab-kitab Allah. Saya ambil dari kitab Jawahirul Kalam, lanjutannya yang tadi dijelaskan dalam kitab itu Jawahirul Kalam, antuk minabillahi i'tiqadallah ta'ala kutuban, mempercayai, meyakini bahwa Allah itu, bahwa ada kitab-kitab Allah, anzalaha ala ambiyaihi, yang diturunkan oleh Allah kepada beberapa nabi. Jadi kitab itu Allah menurunkan kitab itu yang diturunkan oleh Allah kepada nabi. Wabayana fiha, dan menjelaskan di dalam kitab itu amarohu wa nahyahu wa wa'dahu wa wa'idahu. Di dalam kitab itu menjelaskan tentang perintahnya Allah gitu, dan larangannya Allah, dan janjinya Allah, dan ancamannya Allah. Wahya, kitab itu kalamullah ta'ala hakikatan badat minhu la kaifiyati qala wa anzalaha wahyan. Kitab itu firman Allah yang hak, berasal dari Allah, dan tidak kaifiyah, tidak bagaimana bentuknya firmannya itu.
dan diturunkan sebagai wahyu. Jadi kesimpulannya, kitab itu yang diturunkan, Allah menurunkan kepada kitab itu. Kesimpulannya itu, beberapa kitab yang diturunkan kepada para nabi dari Allah dan menjelaskan perintahnya, larangannya, janjinya, ancamannya, dan kitab itu berasal dari Allah yang hak, yang benar, dengan tanpa bagaimana ucapannya, firmannya itu, dan diturunkan sebagai wahyu. Dalam kitab Aqidatul Awam, arba'atu min kutubi tafliluha Tauratu Musa bil huda tanziluha. 4 dari kitab yang diturunkan, yang terperinci dijelaskan. Taurat diturunkan ke Nabi Musa. Terus bilahi Taurat Musa bil huda tanziluha, bil huda tanziluha, dengan huda dan dengan petunjuk, huda dan dengan petunjuk yang dari yang menurunkannya. Yang kedua, Zabur Daud wa Injilu ala Isa wa Furqan wa ala khairil mala. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, dan wa Injilu ala Isa, dan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Wa Furqan wa ala khairil mala, dan kitab Furqan, kitab Al-Quran diturunkan kepada khairil mala, sebaik-baik manusia, yaitu Nabi Muhammad. Sudah, yang kitab-kitab sudah ya. Sekarang antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Sekarang Rasul Allah, mempercayai dengan Rasul Allah. Rasul Allah itu dijelaskan di kitab yang tadi, Jawahirul Kalamiyah, di terusannya yang tadi juga, yang berbunyi Ataqitallahu ta'ala rasulan, mempercayai, meyakini bahwa Allah itu ada beberapa utusan. Arsalahum rahmatum minhu wa fadlan, dan Allah itu memerintah itu memekon sebagai rahmat dari Allah dan karunia dari Allah. Mubasirinal mukhlisina bisawab, dan memberi kabar baik kepada orang yang berbuat baik. Wa mundirina musii bil iqab, dan memberi peringatan kepada orang yang berbuat buruk dengan hukuman. Wa mubayyinina nasi mayahtajuna ilaihi, dan menjelaskan kepada manusia apa yang dibutuhkan dari minal musolihi dini waktunya, yang dibutuhkan dari kebagusan dunia dan agama.
dan wa mufi daina lahum mayabluhu nadarajah hulya, dan memberi syafaat kepada orang yang mencapai derajat yang tinggi. Wa ayyadahum bi ayati dhahri, dan diberi kekuatan oleh Allah secara dohir secara kelihatan, wa mukjizati bahiroti, dan beberapa mukjizat yang menakjubkan. Dari secara kesimpulannya itu, Allah telah mengutus Rasul itu sebagai rahmat, yang Allah mengutus Rasul itu sebagai rahmat yang memberikan kabar baik kepada orang dengan pahala, dan memberikan peringatan, dan Allah itu mengutus para rasul itu untuk memberikan kabar baik dengan pahala kepada orang baik, dan memberikan kabar buruk dengan hukuman kepada orang yang buruk, dan menjelaskan kepada manusia yang dibutuhkan dari agama dan dunia, dan diutus memberi syafaat kepada orang yang mencapai derajat tinggi. Maksudnya itu mencapai derajat tinggi itu kalau kita bersolawat kepada Nabi, ya besok insya Allah diberi syafaat oleh Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan kita diberi syafaatnya ya. Dan Rasul itu diberi kekuatan secara terlihat dengan beberapa mukjizat yang menakjubkan. Rasul itu beda dengan Nabi. Ini Nabi juga dijelaskan dalam kitabnya Jawahirul Kalamiyah yang berbunyi, Nabi itu an-nabiyyu insanu. Nabi itu insanu au hawahi. Nabi itu insanu au yahwahil. Nabi itu insanu au hawahi ilaihi wa illam yu'mar bitablihi. Nabi itu manusia yang diberi wahyu dari Allah dan tidak diperintah untuk tabligh. Tabligh itu menyampaikan. Fa'in umira bitablighi sumia rasulan. Maka jika diperintah dengan menyampaikan, ya berarti dinamai rasul. Fakullu rasulin iku nabi. Fakullu rasulin, maka setiap rasul itu nabi. Maka setiap rasul itu nabi. Walaisa kullu nabiyyi, dan
tidak saben-saben nabi itu rasul. Kesimpulannya, nabi itu yang diberi wahyu oleh Allah dan tidak diperintah untuk menyampaikannya wahyunya itu, dan apabila diperintah maka dinamai rasul, itu nabi. Maka dari itu setiap rasul itu pasti nabi, dan setiap nabi itu belum tentu rasul. Adapun di kitab Aqidatul Awam juga disebutkan sifat-sifatnya nabi juga, nabi dan rasul juga. Arsala anbiyata wil fatona, utusan beberapa nabi, utusan Allah itu beberapa nabi yang mempunyai sifat fatona. Jadi sifatnya rasul itu ada fatona, yang berarti pintar, cerdas. Sifat sifat muhalnya itu baladah, bodoh. Arsala anbiyata bil fatona bisidqi wa tablighi wal amanah. Yang kedua, sifat rasul itu sidik, teman itu jujur lah. Sifat muhalnya itu kidib, yang berarti dusta, bohong lah. Yang ketiga, sifatnya rasul itu tabligh itu menyampaikan wahyu. Sifat muhalnya itu kitman, yang berarti menyembunyikan wahyu. Yang sifat yang terakhir, yang keempat, amanah, dipercaya. Ya, nabi itu memang dipercaya oleh Allah, dipercaya sesama manusia juga dipercaya dengan menyampaikan wahyunya itu. Sifat muhalnya hianat itu tidak dipercaya. Nabi itu juga mempunyai sifat jaiz, wa jaizun fi haqqihim min aradi bi khairi nafsin ka khafifi maradi. Sifat jaiznya nabi itu hak beberapa nabi dari sifat bi khairi nafsin ka khafifi maradi. Intinya sama dengan manusia ya, makan, tidur, ya samalah. Tafilu hamsatin wa isrina lazim. Adapun rincian dari 25 nabi itu lazim, wajib bagi kula mukallafin fahad kiwatanim, wajib bagi setiap mukallaf dengan menghafal lah, mempelajarinya, menghafal, yaitu siapa saja. Hum atamun Idrisun hududu masolli wa Ibrahim kullu mutabalutun wa Ismailu Ishaqu kada Yaqubu Yusufu wa Ayubun tada
Su'aibu Haruna wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawuda Sulaiman Utaba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Muntahoya. Secara rincian Nabi Adamun Idris Nuhud Adam Idris Nuhud Soleh Ibrahim Mukulu Mutabah Soleh Ibrahim Lutung wa Ismailu Ishaku kada Lut Ismail Ishak Yaqubu Yusufu wa Ayubun tada Yaqub Yusuf Ayub Su'aibu Haruna wa Musa wal Yasa Su'aib Harun Musa Ilyasa Dzulkifli Dawuda Sulaiman Utarba Dzulkifli Dawud Sulaiman Ilyas Yunusu Zakaria Yahya Ilyas Yunus Zakaria Yahya Isa wa Toha Isa wa Toha Toha itu Kanjeng Nabi Muhammad. Dan saya juga lupa bahwa Allah ya juga mempunyai sifat jaiz, sifat menang, sifat boleh. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi. Sifatnya wajib, sifat jaiznya Allah itu dengan anugerah dan karunia-Nya itu tarkuli mungkinin kafilihi. Kalau di pondok saya Payaman itu guru saya bilang fi'lu kulli mungkinin autarkuhu, yang artinya melakukan semua yang mungkin atau meninggalkan yang mungkin. Maksudnya itu Allah itu melakukan semua yang mungkin atau yang tidak mungkin itu ya cara gampangannya ya terserah pangeran saja, terserah Gusti Allah saja. Itu sudah sifat jaiznya itu. Cara mudahnya itu ya kersane Gusti Allah. Itu saja yang saya sampaikan, sudah lama sekali ini. Apabila ada kesalahan tutur kata yang tidak berkenan dan kesalahan dalam saya menyampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya karena itu memang kesalahan saya sendiri. Dan apabila ada kebenaran ya memang itu dari Gusti Allah. Saya akhiri majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.